Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Eka Septian Nurmaya, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor, yang difasilitasi oleh Ibu Lilis Sunaisi dan pengajar praktik Ibu Rosmala. Kali ini saya akan menampilkan tugas modul 3 demonstrasi kontekstual tentang prakarsa perubahan berdasarkan Bagja. Bagaimana prakarsa perubahan milik saya, Eka Septian Nurmaya? Oke, inilah prakarsa perubahan yang akan kami sampaikan. Prakarsa perubahan diawali dari visi guru penggerak itu tersendiri. Dan visi yang akan saya gaungkan adalah terwujudnya peserta didik yang kreatif, edukatif, religius, energik, dan nasionalis. Kalau disingkat, keren. Tentunya berlandaskan iman dan ketakwaan, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menuju profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian prakarsa perubahannya adalah menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, itulah prakarsa perubahannya. Kemudian bagaimana prakarsa perubahan itu terhadap profil pelajar Pancasila? Karena tadi disampaikan visinya untuk menuju profil pelajar Pancasila. Nah, dengan prakarsa menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik ini, diharapkan ada beberapa dimensi yang dapat kita ubah. Salah satunya yang pertama tentu kreatif, karena di sini dijelaskan tentang kreativitas. Nah, kreatifnya seperti apa? Diharapkan peserta didik pada elemen dimensi profil pelajar Pancasilanya dapat menghasilkan karya orisinal. Kemudian yang kedua berakhlak mulia. Nah, akhlaknya apa saja? Ada akhlak beragama, akhlak pribadi, dan juga akhlak kepada manusia. Kemudian bergotong royong. Diharapkan peserta didik dapat berkolaborasi, timbul kepedulian, dan juga dapat berbagi bersama rekan-rekan peserta didik lainnya. Kemudian yang keempat mandiri. Kemudian diharapkan dapat dimunculkan kesadaran diri dan kesadaran situasi yang sedang dihadapi. Kemudian yang kelimanya bernalar kritis. Yaitu diharapkan ada elemen memperoleh dan memproses informasi. Yang keduanya dapat menganalisis penalaran, kemudian yang terakhirnya mengambil keputusan. Itulah prakarsa perubahan terhadap dimensi profil pelajar Pancasila dan terhadap elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut langsung ke Bagja. B. Buat pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang kreatif di sekolah? Bagaimana menumbuhkan kreativitasnya? Kemudian potensi apa saja yang dimiliki peserta didik untuk mendukung prakarsa perubahan ini? Ya, ada 4 tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari informasi dengan observasi kepada peserta didik tentang bagaimana menumbuhkan pembelajaran yang kreatif di sekolah. Kemudian, membimbing peserta didik untuk menguasai teknologi sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian yang ketiga, dialog dengan kepala sekolah, teman sejawat, orang tua, bahkan dinas terkait untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Yang keempatnya, memahami peserta didik yang sudah memiliki potensi dan minat pembelajaran yang disukainya. Karena ini pembelajaran terdiferensiasi, sehingga kita harus bisa memahami bagaimana minat belajarnya, bagaimana kesukaan belajar dari masing-masing peserta didik, tentunya yang akan berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke A yang pertama, yaitu ambil pelajaran. Ada 4 pertanyaan dari ambil pelajaran ini. Yang pertama, sekolah mana yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, siapa saja guru di sekolah yang sudah menjalankan atau mengikuti pelatihan tentang pembelajaran diferensiasi. Yang ketiganya, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempatnya, situasi apa saja selama ini yang mendukung pelajaran tersebut. Nah, ada 4 tindakan dari ambil pelajaran ini. Yang pertama, kita bisa berkolaborasi dengan sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Kita ambil pelajarannya dari sekolah lain. Yang kedua, kita juga dapat mendata guru yang sudah pernah melaksanakan atau mengikuti pelatihan tentang pembelajaran terdiferensiasi. Yang ketiganya, pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan terdiferensiasi itu. Kemudian yang keempatnya, nah ini ada asetnya, yaitu sudah meratanya kepemilikan gadget di SMP Negeri 2, juga sudah dipasang router wifi di setiap kelas untuk menunjang kegiatan pembelajaran berbasis digital. Karena di kami dicanangkan sekolah digital, kemudian kelas-kelasnya juga udah digital. Artinya di setiap kelas sudah ada router untuk free wifi.
Jadi itu menjadi aset yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita laksanakan. Dan kemudian kita lanjut ke gali mimpi. Nah, di gali mimpi ada 2 pertanyaan. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan pada pembelajaran terdiferensiasi? Kemudian, apa saja hal baru yang bisa kita lakukan setelah pembelajaran terdiferensiasi telah berjalan dengan baik? Ya, tindakan atau penyelidikannya, yaitu yang pertama, membuat daftar kegiatan yang dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang terdiferensiasi seperti Canva, TikTok, aplikasi edit video, dan seterusnya. Kemudian, membuat daftar keterampilan baru peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, seperti anak dapat mengupload konten dalam bentuk YouTube misalnya. Ini kan ke depan ini ya hal baru yang diharapkan anak itu dapat menguasai teknologi. Salah satunya dengan menjadi content creator di YouTube, atau misalnya membuat podcast, atau yang lainnya, membuat postingan Instagram yang menggugah, atau media-media lainnya seperti Facebook ataupun yang lainnya, ya, atau TikTok misalnya. Jadi anak diharapkan media sosialnya bisa menjadi media yang positif untuk menyampaikan informasi-informasi yang baik. Oke, selanjutnya Z, jabarkan rencana. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Yang kedua, apa langkah yang harus dilakukan agar peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi dengan baik? Dan yang ketiganya, apa langkah terobosannya untuk dapat mewujudkan visi dan juga prakarsa perubahan ini? Daftar tindakannya ada 3. Yang pertama, melaksanakan pelatihan dan sosialisasi penggunaan gadget untuk pembelajaran. Internet positif, melatih penggunaan Canva, TikTok, video, bercerita tentang YouTube, dan seterusnya. Yang keduanya, melaksanakan pembimbingan dan melaksanakan diskusi bersama peserta didik. Kemudian mengkelompokkan peserta didik agar dapat melaksanakan tugas pembelajaran terdiferensiasi dan dapat dikerjakan dengan berkolaborasi. Jadi mereka pun berkolaborasi di kelasnya masing-masing. Ya, karena ada tadi elemen gotong royong gitu ya. Sehingga dapat dikerjakan, memberikan masukan kepada mereka gitu kan, sehingga anak-anak bisa melaksanakannya dengan baik. Kemudian memberikan panduan langkah atau LKPD yang dapat ditempuh untuk membuat konten yang baik. Kemudian yang ketiganya, bukan hanya anak-anak yang berkolaborasi, tentunya guru-gurunya pun bisa berkolaborasi. Jadi berkolaborasi dengan pendidik lainnya yang telah terbiasa menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Karena tugas-tugas ini juga kita bisa berkolaborasi beberapa guru mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia, matematik dengan IPS ataupun dengan PKN atau dengan PAI misalnya. Ya, jadi ini bisa berkolaborasi antar pendidik ya. Tugasnya, jadi satu tugas bisa menghasilkan beberapa nilai di mata pelajaran. Oke, kemudian terakhir yaitu atur eksekusinya ya. Ada 6 pertanyaan, ini yang paling banyak. Yang pertama, apa langkah utama dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, bagaimana cara menjaga konsistensi dan berkelanjutan rencana ini? Yang ketiga, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Kemudian yang keempat, siapa yang bertanggung jawab terhadap memonitor agar pembelajaran berdiferensiasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Yang kelima, kapan pembelajaran diferensiasi ini dapat dilakukan? Kemudian yang terakhir, bagaimana evaluasinya? Nah, tentunya ditindaklanjuti dengan beberapa tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, menyusun RPP terdiferensiasi. Ya, kita buat rencana pembelajarannya. Kemudian yang kedua, menyiapkan sarana pembelajaran terdiferensiasi. Bukan hanya kuota, gadgetnya disiapin, LKPD-nya disiapin, dan seterusnya. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi setiap bulan bersama kepala sekolah, wakil kurikulum, dan juga rekan-rekan guru yang lainnya. Ya, kemudian yang keempat, menentukan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, yang kelimanya, kepala sekolah memonitor dan mensupervisi kegiatan pembelajaran agar kita mendapat feedback atau umpan balik dari kepala sekolah, masukan dari kepala sekolah kaitan tentang pembelajaran diferensiasi agar bisa dilaksanakan lebih lanjut lagi, berkelanjutan tadi. Yang keenamnya, setiap pertemuan menggunakan metode yang bervariasi. Karena ini agar ada kreativitas, ya kita harus juga ada inovasi atau variasi dalam metode pembelajaran. Yang ketujuhnya, penggunaan IT-nya kita harus maksimalkan. Apalagi kita mempunyai wacana sekolah digital, kelas digital, peserta didiknya juga harus sudah mulai luar biasa dalam penggunaan IT. Oke, itu Bagja yang diharapkan dapat menjadi jalan untuk prakarsa perubahan menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Tentunya di mana? Di SMP Negeri 2 Tanjung Sari, Kabupaten Bogor.
Ya, terima kasih telah menonton penyampaian tugas 1.3 di modul 1.3 ini tentang demonstrasi kontekstual. Cukup sekian dari saya, Eka Septian Nurmayan. See you next time and see you di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.